Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang integral. Integral disebut juga antiturunan atau kebalikan dari turunan. Sekarang kita mereview kembali tentang turunan. Misal kita punya fx sama dengan 2x kuadrat plus 3, maka turunannya adalah 4x. Ketika kita punya fx sama dengan 2x kuadrat min 5, maka turunannya adalah 4x. Ketika saya punya fungsi fx sama dengan 2x kuadrat, maka turunannya adalah 4x. Nah, sedangkan integral adalah kebalikan dari turunan. Jadi yang awalnya suatu fungsi diturunkan menjadi 4x, maka dia akan ketika diintegralkan maka hasilnya adalah 2x kuadrat plus 3, 2x kuadrat min 5, 2x kuadrat. Kenapa? Karena ketika fungsi tersebut diturunkan maka menghasilkan 4x. Nah, oleh karena itu kita simbolkan, maka integral dari 4x dx jadi dia diintegralkan terhadap fungsi x, maka hasilnya adalah 2x kuadrat plus c, dimana c merupakan suatu konstanta. Dia bisa bernilai apapun, bisa bernilai plus 3, negatif 5, 0 maupun bilangan lainnya. Oleh karena itu ini disebut integral tak tentu, karena ada nilai konstanta yang nilainya belum pasti atau sangat banyak sekali. Dx di sini adalah acuan kita dalam mengintegralkan. Jadi acuan variabel yang akan diintegralkan. Seperti kita ketahui bahwa f aksen x itu disimbolkan dfx per dx. Jadi sama seperti ketika diturunkan, dx di sini bermakna acuan yang fungsi yang akan diturunkan terhadap variabel x. Dari penjelasan ini kita peroleh rumus umum dari integral adalah ax pangkat n dx adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Jadi dia dibagi dengan pangkatnya ditambah 1. Kenapa? Karena ketika kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a kali n x n min 1. Jadi ketika di turunan dia dikali, maka lawannya kali adalah dibagi. Itu tentang konsep integral.
Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat dari integral. Jika saya punya integral fx baik ditambah atau dikurangi dengan fungsi gx, maka dia sama dx, maka dia sama saja dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Itu sifat yang pertama. Sedangkan sifat yang kedua, integral k fx dx, dimana k merupakan konstanta, maka dia bisa keluar dari integralnya, maka sama saja k dikali integral fx dx. Sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh, misalkan kita disuruh mengintegralkan fungsi 5x kuadrat plus 3x plus 1 dx, maka dia sama bentuk ini dikurangi aja, dikurangi 1 min 1, maka kita menggunakan sifat pertama, kita bisa peroleh 5x kuadrat dx ditambah integral 3x dx dikurangi integral 1 dx atau integral dx. Nah, tadi kita tahu rumusnya adalah integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 xn plus 1 plus c. Juga kita bisa bentuk berdasarkan sifat kedua menjadi 5 integral x kuadrat dx ditambah 3 integral x dx min integral dx. Kemudian 5 a di sini 1 per 2 n nya 2 plus 1 x 2 plus 1 karena n merupakan pangkat ditambah 3 dikali 1 per di sini pangkatnya 1 plus 1 x 1 plus 1 dikurangi dx. Di sini berarti kan dia sebenarnya ada x pangkat 0, maka di sini 1 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 ditambah c, sehingga diperoleh 5 per 3 x pangkat 3 ditambah 3 per 2 x kuadrat min x plus c. Contoh kedua, misalkan integral 5x ditambah 2 per x dx adalah, ini bisa kita ubah menjadi 5 integral x dx ditambah 2 integral 1 per x dx. Kemudian di sini berarti 5 dikali 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 ditambah 2 dikali 1 per, di sini per x sama dengan x pangkat min 1, berarti diperoleh min 1 plus 1.
X pangkat min 1 plus 1 plus C. Di sini diperoleh 5/2 X pangkat 2 ditambah. Nah, perhatikan negatif 1 ditambah 1, maka dia akan menghasilkan 0. Nah, bagaimana pengintegratannya? Kita peroleh sifat integral dari 1/x dx adalah ln x tambah c. Selesai. Jadi ada sifat baru lagi, yaitu integral 1/x dx sama dengan ln x plus c. Dan itu apa? Logaritma natural atau bilangan log dengan fungsi logaritma dengan bilangan basisnya adalah bilangan natural.